Fajar di tanggal 20 Agustus 2025 menyingsing dengan cara yang berbeda bagi Aisyah. Udara pagi Jakarta yang biasanya terasa hangat, sekarang malah membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Jantungnya berdebar kencang, bukan cuma karena bahagia, tapi karena campuran rumit antara harapan dan kegelisahan yang gak terhingga. Hari ini, ia akan mengikat janji suci dengan Khalid, pria dari negeri jauh yang sudah memikat hatinya. Di depan cermin rias, Aisyah melihat sepasang mata yang menyimpan sejuta pertanyaan di balik kebaya putih bersih dan riasan tipis. Apakah ini jalan yang benar? Apakah cinta saja cukup untuk menyatukan dua dunia yang begitu berbeda, seperti timur dan barat, seperti daratan dan lautan? Sang ibu masuk ke kamar dengan langkah pelan. Wajahnya yang teduh, tetap saja nggak bisa menyembunyikan gurat kekhawatiran yang dalam. Beliau duduk di tepi ranjang, tangannya yang mulai keriput mengusap lembut punggung Aisyah. "Nduk, apa kamu sudah benar-benar yakin?" Bisiknya pelan, suaranya bergetar menahan emosi. Aisyah hanya bisa mengangguk lemah. "Ibu hanya takut, Aisyah. Khalid itu orang baik, ibu tahu. Tapi dunianya bukan dunia kita. Adatnya, bahasanya, keluarganya, semua berbeda. Ibu hanya ingin kamu bahagia, nak. Jangan sampai cintamu hari ini menjadi air matamu di kemudian hari." Kata-kata itu, meski diucapkan dengan penuh kasih sayang, terasa seperti beban berat yang menekan dada Aisyah. Suasana di ruang akad nikah terasa begitu khusyuk dan sakral. Keluarga besar berkumpul, menjadi saksi bisu penyatuan dua insan dari dua benua. Khalid, dengan wajah Arabnya yang tampan, tampak gagah dalam balutan setelan jas yang warnanya senada dengan kebaya Aisyah. Ia mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan fasih dalam satu tarikan napas. Sah! Suara para saksi menggema, memecah keheningan dan disambut dengan doa serta ucapan syukur. Air mata haru mengalir di pipi Aisyah saat Khalid menyematkan cincin di jari manisnya dan mengecup keningnya dengan lembut. Sekilas, ia melihat senyum tipis di wajah ibunya. Sebuah senyum yang bercampur dengan doa yang tak terucapkan. Sebuah harapan agar kekhawatirannya tidak pernah jadi kenyataan. Pesta resepsi berlangsung meriah, tapi buat Aisyah, semua itu terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Ia berdiri di pelaminan, menyalami tamu yang gak henti berdatangan, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Di sampingnya, Khalid menggenggam tangannya erat, seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aisyah membalas genggaman itu, mencoba menenggelamkan semua keraguan di dasar hatinya. Ia memilih untuk percaya pada cinta. Ia memilih untuk percaya pada janji Khalid. Di tengah gemerlap lampu dan alunan musik, Aisyah memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati agar babak baru dalam hidupnya ini akan dipenuhi kebahagiaan, seperti yang selalu ia impikan sejak kecil. Bulan-bulan pertama pernikahan mereka di Jakarta terasa seperti dongeng yang jadi kenyataan. Khalid adalah suami yang sangat perhatian dan romantis. Setiap pagi ia membangunkan Aisyah, bukan dengan alarm, tapi dengan secangkeh hangat dan senyum manis. Mereka menghabiskan waktu menjelajahi sudut-sudut kota, dari hiruk-pikuk pusat perbelanjaan modern sampai ketenangan museum-museum bersejarah. Khalid tampak begitu menikmati kehidupannya yang baru. Ia belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan sangat menyukai masakan yang disiapkan oleh Aisyah. Kebahagiaan itu terasa begitu penuh, begitu nyata, sampai-sampai Aisyah hampir lupa akan kekhawatiran yang pernah dirasakan ibunya di hari pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu, keindahan semu itu mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Percikan masalah budaya mulai muncul tanpa diundang. Suatu sore, Aisyah mengundang beberapa sepupunya untuk berkumpul di rumah. Suasana riuh rendah dengan tawa dan obrolan khas keluarga Indonesia. Khalid, yang baru pulang kerja, tampak tidak nyaman. Ia menyapa sekilas lalu langsung masuk ke kamar. Malamnya, ia berkata pada Aisyah, "Sayang, aku tidak terbiasa dengan rumah yang selalu ramai. Di budayaku, rumah adalah tempat untuk beristirahat dengan tenang. Privasi sangat dijunjung tinggi." Aisyah tertegun, baginya, berkumpul dengan keluarga adalah wujud kehangatan, bukan gangguan privasi. Gesekan lain terjadi perihal cara berpakaian. Aisyah yang terbiasa mengenakan hijab longgar dan gamis, suatu hari ditegur oleh Khalid. "Di Dubai nanti, keluargaku mungkin akan lebih suka jika kamu mengenakan abaya yang lebih modern, mungkin dengan sedikit warna. Pakaianmu saat ini terlihat terlalu sederhana," ujarnya hati-hati. Bagi Aisyah, pakaiannya adalah bagian dari identitas dan keyakinannya, bukan sekadar pilihan mode. Ia merasa sedikit terluka,
Seolah Khalid mulai mencoba mengubah dirinya jadi seseorang yang bukan dirinya. Ini bukan lagi tentang perbedaan selera. Ini tentang prinsip yang mulai bersinggungan satu sama lain. Puncak dari gesekan awal ini adalah ketika Khalid menolak untuk ikut dalam acara arisan keluarga besar Aisyah. Aku tidak mengerti konsepnya. Mengapa harus berkumpul setiap bulan hanya untuk mengocok nama? Tanyanya dengan nada bingung yang sedikit menyiratkan penolakan. Aisyah mencoba menjelaskan bahwa arisan bukan hanya tentang uang, tapi tentang menjaga silaturahmi. Namun, penjelasan itu seolah menabrak dinding tebal ketidakpahaman budaya. Malam itu, Aisyah berangkat sendiri ke acara keluarga, hatinya terasa sedikit hampa. Manisnya madu pernikahan mulai terasa sedikit pahit, dan ia sadar bahwa perjalanan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Perjalanan Aisyah ke Dubai adalah sebuah lompatan besar menuju ketidakpastian. Ketika pesawat mendarat di bandara internasional yang megah, Aisyah merasa seperti setitik debu di tengah gurun kemewahan. Gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan di bawah terik matahari seolah menjadi simbol dunia baru yang dingin dan asing baginya. Khalid menggandeng tangannya, wajahnya berseri-seri karena kembali ke tanah kelahirannya. Namun, Aisyah justru merasakan cengkeraman kecemasan yang semakin kuat. Ia akan bertemu dengan keluarga Khalid untuk pertama kalinya. Orang-orang yang hanya ia kenal lewat foto dan panggilan video singkat yang terasa canggung. Ia merapikan jilbabnya, berharap bisa memberikan kesan pertama yang baik. Sambutan di rumah keluarga Khalid jauh dari apa yang ia bayangkan. Ayah dan saudara-saudara Khalid menyambutnya dengan ramah, meskipun ada sedikit jarak yang terasa. Namun, tatapan ibu mertuanya Fatima terasa begitu tajam dan dingin. Tidak ada senyum hangat, tidak ada pelukan selamat datang. Wanita itu hanya menatap Aisyah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya seolah menguliti setiap inci dirinya, menilai pakaiannya, postur tubuhnya, dan senyumnya yang terasa kaku. Jadi, ini wanita Indonesia itu, ucapnya dalam bahasa Arab kepada Khalid. Nadanya datar tanpa emosi. Aisyah yang sedikit mengerti bahasa Arab merasakan jantungnya mencelos. Ia bukan menantu, ia adalah wanita Indonesia itu. Kehidupan di rumah mertuanya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap gerak-geriknya diawasi. Cara Aisyah makan, cara ia berbicara, bahkan cara ia menuangkan teh, semua menjadi bahan penilaian. Ibu mertuanya tidak pernah berbicara langsung kepadanya. Semua pesan atau perintah disampaikan melalui Khalid atau Aart mereka. Aisyah merasa seperti tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Ia mencoba membantu di dapur, berharap bisa mendekatkan diri. Namun usahanya ditolak mentah-mentah. Dapur ini bukan tempatmu. Kau tidak akan mengerti cara memasak makanan kami, kata Fatima ketus suatu hari. Aisyah hanya bisa mundur dengan hati yang perih. Rasa kesepian menjadi teman akrab Aisyah setiap hari. Khalid sibuk dengan pekerjaannya dan urusan bersama teman-temannya, meninggalkannya sendirian di rumah besar yang terasa kosong dan dingin. Ia merindukan kehangatan rumahnya di Jakarta, merindukan tawa ibunya, merindukan obrolan ringan dengan para sepupunya. Di sini, di tengah kemewahan Dubai, ia tidak memiliki siapa-siapa. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi ia selalu menahan air matanya, menceritakan hal-hal yang baik saja. Ia tidak ingin menambah kekhawatiran wanita yang paling ia sayangi itu. Setiap malam, Aisyah menangis dalam diam, memeluk bantalnya erat, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia bisa bertahan di dunia yang begitu asing ini. Upaya Aisyah untuk beradaptasi terus menemui jalan buntu. Ia belajar memasak beberapa masakan Timur Tengah dari internet, berharap bisa mengejutkan keluarga suaminya. Suatu malam, dengan bangga ia menyajikan nasi biryani buatannya di meja makan. Ayah mertua dan iparnya memuji rasanya, namun tatapan Fatima, sang ibu mertua, tetap sama dinginnya. Rasanya aneh. Tidak seperti biryani yang seharusnya, komentarnya singkat, lalu mendorong piringnya menjauh. Kata-kata itu meski singkat, terasa lebih tajam dari pisau. Harapan Aisyah untuk diterima kembali hancur berkeping-keping. Ia merasa semua usahanya sia-sia, seperti menabur garam di lautan. Konflik terbuka yang selama ini dihindari akhirnya meledak di meja makan beberapa minggu kemudian. Saat itu, keluarga sedang membahas rencana liburan. Aisyah dengan ragu mengusulkan untuk berlibur ke Indonesia, agar Khalid bisa lebih mengenal budaya dan keluarganya. Sebelum Aisyah selesai berbicara, ibu mertuanya memotong dengan nada sinis. Untuk apa ke sana? Tidak ada yang bisa dilihat di negaramu selain kemacetan dan kemiskinan.
Hati Aisyah serasa diremas. Ia menatap Khalid, mencari pembelaan, mencari dukungan dari suaminya. Namun, yang ia dapatkan adalah keheningan. Khalid hanya menunduk, sibuk dengan makanannya, seolah tidak mendengar penghinaan yang baru saja dilontarkan untuk tanah air istrinya. Sejak insiden di meja makan itu, Aisyah merasakan perubahan besar pada diri Khalid. Suaminya yang dulu hangat dan penuh perhatian kini menjadi sosok yang dingin dan jauh. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan sibuk bekerja. Percakapan di antara mereka menjadi singkat dan fungsional, tanpa ada lagi canda tawa atau obrolan dari hati ke hati. Dinding tak kasat mata kini berdiri kokoh di antara mereka. Aisyah merasa Khalid telah berpihak pada keluarganya, meninggalkannya sendirian di seberang tembok. Ia mencoba mengajak Khalid berbicara, menanyakan apa yang salah. Namun Khalid selalu menghindar dengan dalih lelah atau banyak pikiran. Konflik batin berkecamuk hebat dalam diri Aisyah. Ia mencintai suaminya, tetapi ia juga merindukan dirinya yang dulu, sebelum ia mencoba begitu keras untuk menjadi orang lain. Ia merasa kehilangan identitasnya. Haruskah ia terus berjuang dalam pernikahan yang terasa hampa ini? Atau haruskah ia menyerah dan kembali ke pelukan keluarga yang menerimanya apa adanya? Setiap malam, ia berbaring di samping suaminya yang terasa seperti orang asing. Jarak di antara mereka di ranjang yang luas itu terasa seperti jurang yang tak mungkin lagi bisa diseberangi. Cinta yang dulu menjadi alasannya menyeberangi dunia, kini terasa seperti rantai yang membelenggunya dalam kesepian. Kecurigaan Aisyah mulai tumbuh dari hal-hal kecil yang janggal. Ponsel Khalid yang kini selalu terkunci dengan kata sandi baru dan selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Panggilan telepon yang ia terima di tengah malam, yang membuatnya bergegas bicara dengan berbisik di balkon. Alasan lembur di kantor yang semakin sering, namun ketika Aisyah mencoba menelepon ke kantornya, resepsionis mengatakan Khalid sudah pulang sejak sore. Setiap kejanggalan kecil ini menusuk hati Aisyah seperti jarum, menumpuk menjadi sebuah gundukan keraguan yang besar dan menyakitkan. Ia ingin bertanya, tetapi ia takut mendengar jawabannya. Suatu sore yang sepi, saat sedang membersihkan ruang kerja Khalid, Aisyah tanpa sengaja menemukan sebuah kotak beludru kecil yang tersembunyi di laci paling bawah. Tangan Aisyah bergetar saat membukanya. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung emas dengan liontin yang indah. Kalung yang jelas bukan untuknya. Di samping kalung itu, ada secarik kertas berisi tulisan tangan Khalid dalam bahasa Arab. Untuk Lailaku, cahaya hidupku. Sampai jumpa di tempat biasa. Jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. Nama itu, Laila, terasa begitu asing namun sekaligus begitu menyakitkan. Udara di dalam ruangan terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Malam itu, Aisyah memberanikan diri untuk mengonfrontasi Khalid. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan kalung dan catatan itu. Wajah Khalid yang awalnya terkejut dengan cepat berubah menjadi dingin dan keras. Tidak ada penyesalan di matanya. Laila adalah sepupuku. Kami hanya teman dekat, dalihnya, namun matanya tidak berani menatap Aisyah. Teman dekat tidak saling memanggil cahaya hidupku. Khalid, seru Aisyah. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Khalid tidak lagi membela diri, ia justru menyalahkan Aisyah. Mungkin jika kamu bisa lebih seperti wanita di sini, aku tidak perlu mencari kenyamanan di tempat lain. Kata-kata itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh sisa harapan dan cinta di hati Aisyah. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada penolakan ibu mertuanya, lebih perih daripada rasa kesepian yang selama ini ia rasakan. Pria yang ia ikuti hingga ke ujung dunia, pria yang ia bela di hadapan kekhawatiran ibunya, telah menghancurkan hatinya tanpa ampun. Malam itu, di negeri asing yang megah, di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang yang tak lagi tampak indah, Aisyah merasa dunianya telah runtuh. Senja pernikahannya telah tiba, dan kegelapan yang pekat menyelimuti jiwanya yang hancur berkeping-keping. Cinta yang dulu ia agungkan, kini hanya menyisakan puing-puing pengkhianatan.